Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifhara Bilazan, NIM 1965511, mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek atau PBO kelas E. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat dengan judul yaitu transaksi jual beli laptop. Program ini nantinya akan mempermudah proses transaksi jual beli barang, utamanya laptop. Ya, sehingga dalam program ini nantinya akan menampilkan struk yang berisi identitas barang serta customer dan kemudian total transaksi yang telah dilakukan. Pada desain kelas yang telah saya kumpulkan terdapat 3 kelas. Pada program ini saya membuat 3 kelas, yaitu customer, transaksi customer, kelas barang customer, dengan 1 super kelas yaitu customer dan 2 subkelas yaitu transaksi customer dan kelas barang customer. Di sini terdapat kelas barang dan main. Kelas main di sini berfungsi untuk menampilkan, mencetak serta memanggil metode yang kemudian dicetak dengan ketika kita run. Di sini terdapat kelas barang. Kelas barang di sini saya tidak masukkan dalam desain kelas karena kelas barang di sini berisi interface. Interface ini adalah kelas kosong yang berisi nama-nama metode yang nanti harus diimplementasikan pada kelas lain. Nah, dalam pengimplementasiannya bisa saja tiap-tiap kelas akan mengimplementasikan secara berbeda dengan nama metode yang sama. Kemudian pada kelas super kelas customer, di sini saya mendeklarasikan variabel no ID, nama, alamat serta nomor telepon dengan no ID dengan tipe data integer serta nama, alamat, nomor telepon dengan tipe data string menggunakan privat maka dengan menggunakan privat ini variabel ini hanya bisa diakses pada kelas customer saja. Di sini ada public customer dengan parameter integer no ID, string nama, string alamat, string no telepon. Di sini this.noid sama dengan no ID. Nah, fungsi this di sini adalah untuk menyatakan atau memberitahu bahwa atribut ini, variabel ini nih tipe datanya apa, seperti itu. Kan di sini sudah dideklarasikan dengan no ID, tipe datanya integer, nama, alamat, no telepon dengan tipe data string. Maka this di sini berfungsi nanti no ID ini berarti untuk mengetahui no ID ini berarti tipe datanya integer, seperti itu. Kemudian di sini ada getter, yang mana fungsi getter itu untuk mengembalikan nilainya. Di sini ada metode getter no ID yang kemudian mengembalikan nilai atribut nilai variabel ID-nya no ID. Kemudian ada metode get nama, metode get alamat, metode get nomor telepon. Semua fungsinya sama, getter yang mengembalikan nilai. Kemudian transaksi customer. Kemudian kelas transaksi customer. Di sini sama, saya deklarasikan variabel yang digunakan pada kelas ini saja karena saya menggunakan privat. Nah, privat. Di sini variabel harga dengan tipe data long. Kemudian this di sini sama, fungsinya tadi untuk mengetahui tipe data yang digunakan pada properti tersebut. Di sini ada metode get total yang getter sama untuk mengembalikan nilai. Namun di sini yang nilainya yaitu jumlah kali harga, karena total ini adalah total transaksi yang dilakukan, berarti jumlah barang yang dibeli kemudian dikali dengan harga setiap barang tersebut. Kemudian ada set barang. Nah, metode set barang ini adalah implementasian dari interface barang tadi. Karena kan tadi interface adalah kelas kosong yang berisi nama-nama metode yang nantinya harus diimplementasikan. Seperti itu.
Kemudian ada metode showStroke. ShowStroke yang mana berfungsi untuk menampilkan stroke. Yang tadi saya jelaskan yang berisi tentang identitas barangnya, harga barang, merek barang, nama barangnya, seperti itu, serta identitas customernya. Di sini karena saya juga menggunakan metode enkapsulasi, maka di sini pemanggilannya masih menggunakan metode getter no ID, karena untuk mencetak variabel ini tidak langsung karena harus menggunakan kecuali menggunakan getter ataupun setter. Begitu pula dengan metode get total seperti itu. Kemudian kelas barang customer. Pada kelas barang customer di sini sama, saya menggunakan privat untuk mendeklarasikan variabel-variabel yang digunakan pada kelas ini saja. Kemudian di sini sama this untuk mengetahui tipe datanya, get harga sama get kode, semuanya menggunakan getter yang mana untuk mengembalikan nilai. Sedangkan setter di sini set barang untuk mengisi nilainya. Di sini ada overriding. Karena di sini saya menggunakan polimorfisme dinamis yang otomatis menggunakan overriding, yang mana overriding ini dapat memberikan implementasi spesifiknya sendiri untuk metode yang diwariskan tanpa mengubah kode kelas induknya. Pada overriding ini lihat ya, metodenya ini sama dengan metode yang ada pada kelas induk. Karena ini overriding dari kelas induk. Sedangkan overriding pada kelas induk itu namanya overridden. Kemudian pada subkelasnya namanya overriding method. Menggunakan return super karena ini lebih luas dari induknya, dari overridden-nya, karena aturan pada overriding itu ya, yang pertama mode akses overriding itu harus lebih luas daripada overridden-nya. Kemudian metode yang di overridden kan itu hanya satu kali dalam satu kelas. Maksudnya satu kali dalam satu kelas seperti metode get alamat ini hanya satu kali dalam satu kelas, yaitu dalam kelas barang customer ini hanya satu metode get alamat yang di overridingkan gitu. Di sini juga ada get nama, hanya satu metode get nama yang di overridingkan seperti itu. Ketika lebih itu tidak termasuk aturan dalam overriding. Kemudian aturan yang ketiga ini tidak through checked action yang dideklarasikan oleh overridden. Langsung kita run. Di sini pemanggilan ya, metode main ini berisi pemanggilan. Di sini ada objek dengan reference variable trans. Di sini ada no ID, nama customernya, alamat customernya, serta nomor telepon, yang kemudian memanggil metode set transaksi, set barang, serta showStroke yang nantinya akan menampilkan showStroke-nya. Kemudian kita run ya. Yang bermetode string di sini menggunakan petik, yang sedangkan yang menggunakan metode integer tidak menggunakan petik. Ini dia hasil run-nya. Karena total tadi harga dikali banyak pembelian, ini banyak pembelian kan 3 dikali harganya 6 juta, jadi 18 juta gitu. Oke, saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.